Halo, selamat datang lagi di Ngomel Ngobrol Milenial. Nah, kali ini kita akan Solo Bersimfoni akan memperkenalkan seorang narasumber yang menyenangkan banget, yaitu beliau adalah Mbak Fani Khotimah, gitu kan, dari Kembang Gula. Dengan saya Tia juga dari Solo Bersimfoni. Nah, Mbak Fani Khotimah ini adalah seorang pimpinan Kembang Gula, seorang produser dan sutradara film. Nanti filmnya apa aja gerak beliau akan kita kulik bareng-bareng. Nah, terus juga acara ngomel kali ini adalah menyambut Hari Kartini gitu. Jadi nanti kita akan ngomongin tentang gerak kreatif perempuan dalam perdamaian. Oke, mari silakan Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Tia, apa kabar? Iya, kabar baik Mbak Fani, semoga selalu sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, kita awalnya ini kita mari merayakan kemarin tanggal 12 April sudah disahkan RUU PKS, sudah TPKS UU, ya, sudah undang-undang ya. TPKS. Jadi ini adalah sebuah pencapaian dan hadiah untuk perempuan. Ya. Di bulan Kartini bahwa ya. perempuan mempunyai payung hukum sekarang, perlindungan hukum tentang tindak pidana seksual gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, ini kita ngobrolin soal gerak kreatif perempuan dalam perdamaian ya, Mbak. Menurut Mbak Fani, peran perempuan dalam perdamaian itu gimana sih, Mbak? Yang pasti sih perempuan itu tentu ya, kalau posisinya untuk sebagai dalam perdamaian itu dia agen perdamaian justru gitu ya. Kita Mbak Tia perempuan, aku perempuan gitu ya. Kita selalu kadang menjadi kayak penengah gitu ya. Perempuan tuh punya kemampuan untuk ya memang emosional, mungkin orang bilang suka emosional gitu ya, tapi juga punya kepedulian gitu ya, cinta kasih yang lebih kuat misalnya, karena mungkin budaya kita membesarkan perempuan itu ya misalnya lebih tadi ya peduli sekitar gitu, lebih pakai rasa. Betul, lebih pakai rasa gitu. Jadi tidak misalnya sekompetitif laki-laki yang memang dituntut gitu kan untuk sangat kompetitif gitu ya, sangat misalnya harus berkelahi gitu ya, menunjukkan kemacoan, enggak gitu kan. Tapi kalau perempuan justru menjadi pendamai gitu ya. Jadi tepat sekali gitu kalau misalnya perempuan dibilang posisinya dalam sebagai agen perdamaian gitu ya. Bahkan ada satu kasus yang menarik gitu ya, saya juga di-share sama jadi saya ada satu workshop gitu bersama filmmaker pemula gitulah, satu workshop anak-anak ini juga tentang damai gitu. Jadi ada satu kasus gitu di Cilacap kalau nggak salah, ada sebuah lokasi jadi kampung nelayan gitu. Nah di situ ada berbeda-beda gitu, ada Islam, non Islam gitu, non Muslim. Nah lalu laki-lakinya itu, suami-suaminya itu selalu berkelahi gitu dan hampir berantem gitu loh. Nah tapi istri-istrinya, karena mereka tuh kan bikin ikan asin bersama, selalu guyup gitu dengan istri lain yang memang berbeda gitu. Mereka jadi agen perubahan ya, agen perdamaian. Jadi sering ngajak ngobrol suaminya gitu untuk ya nggak usah kelahi gitu, berdamai saja, perbedaan kenapa gitu, dan itu bisa diredam loh. Luar biasa kan. Jadi perkelahian itu yang sudah disiapkan sama suami-suami gitu, itu tuh tidak terjadi gitu. Dan peran perempuan itu, peran istri itu nyata sekali gitu ya di situ. Jadi kemampuan perempuan tuh nggak main-main gitu ya dalam perdamaian betul. nggak bisa kita sepelekan lah ya, disepelekan, perannya gitu, penting lah gitu. Nah kalau menurut Mbak Fani nih ya, dalam perdamaian itu tadi gerakan kreatif seperti apa sih yang bisa dilakukan? Ada banyak ya. Kalau misalnya saya sendiri kan ya biasanya cuma bikin film gitu ya. Itu nggak cuma itu. Iya gitu ya, dengan teman-teman gitu ya, bikin komunitas. Tadi disinggung Kembang Gula. Kami juga lebih secara core-nya komunitas kami memang misi perdamaian tadi, misi toleransi gitu ya, keberagaman. Jadi memang karena ya itu tadi, karena gaulnya sama teman-teman filmmaker juga, ya udah kita bikin sebuah komunitas. Dan itu juga terjadi tidak hanya untuk di film ya, saya pikir juga ada teman-teman di sini pertunjukan gitu dengan teater misalnya, atau teman-teman di musik gitu. Jadi sebenarnya ruang kreatif tuh sangat luas gitu, namanya juga kreatif ya. Dan mungkin kreatif itu juga muncul dari keterbatasan gitu, atau dari sebuah persoalan yang ingin kita cari jalan keluar
keluarnya gitu. Nah tadi kalau bicara ruang kreatif gitu untuk perdamaian, tentu itu sangat luas dan sangat bisa banget gitu kita melakukan apapun gitu di situ. Dan juga masuknya kan enak ya, kalau lewat jalan-jalan kreatif gitu kan anak-anak muda juga seneng gitu ya. Nggak terasa gitu misalnya kita memberikan pesannya kayak solo bersimfoni lah ya, tidak terasa kan ya. Jadi kita ada misi-misi pesan itu juga ya misalnya penonton ataupun anak-anak muda menerimanya tuh dengan enak aja gitu. Diam-diam menghanyutkan gitu ya Mbak. Lalu terhanyutlah mereka itu ya. Jadi emang gerak kreatif yang paling maksimal tuh yang gimana, apalagi sekarang kan zaman audiovisual Mbak. Dan orang lebih tertarik dengan apa-apa yang berbau audiovisual. Betul. Gitu. Iya, karena nggak bisa dihindari ya gitu. Masyarakat kita aja udah melek secara gadgetnya aja udah bisa akses tadi ya medsos gitu ya. Terus apalah ada segala macem ya. YouTube, TikTok segala macam itu kan, dan betul gitu ya. Di tangan, dan itu juga bisa diakses masalahnya oleh semua kalangan gitu. Jadi memang kita harus bisa memanfaatkan ruang kreatif itu gitu. Apalagi saat pandemi ya, saat pandemi kan terasa gitu, kita nggak bisa bertemu langsung, berkumpul langsung. Jadi kan semua jadi beralih gitu melalui tadi ya digital, handphone gitu ya. Apalagi sekarang di mana-mana ada wifi ya. Iya betul, bisa diakses gratisan, dicari wifi. Betul. Iya betul. Nah, dari cerita Mbak Fani ini tadi ya soal gerakan kreatif perempuan, bagaimana perempuan itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang nggak bisa disepelekan gitu ya dalam perdamaian gitu ya. Itu apakah perempuan sudah diberi ruang Mbak, ruang yang cukup dalam melakukan gerakan kreatif ini, melakukan mengkampanyekan perdamaian itu melalui hal-hal kreatif yang mereka ciptakan gitu. Ini kita ngomong dalam skala di sini ya, di Indonesia Iya, aku pikir sih kalau di Indonesia mungkin geliatnya setidaknya di film ya, yang ku tahu gitu saat ini tuh filmmaker perempuan misalnya ada banyak bermunculan dan juga berprestasi luar biasa. Misalnya ada Kamila Andini mungkin ya, pernah dengar gitu, itu luar biasa karya-karyanya, bahkan juga mengangkat isu perempuan. Mungkin yang terakhir tuh film Yuni gitu ya, yang dapat penghargaan dunia internasional juga gitu. Terus yang lain-lain yang muda-muda juga, lebih muda banyak juga gitu ya. Jadi memang kalau di skena film gitu, betul itu sudah mulai terlihat, dan ruang itu juga terisi ya. Misalnya nggak cuma sebagai, biasanya perempuan kan posisinya tuh di manajerial produser gitu ya, atau make up artist, betul, asisten gitu-gitu ya, asisten produksi atau gimana. Nah sekarang tuh kayak ya sutradara, kamera, DOP juga ada gitu banyak, dan juga editor gitu ya. Terus mungkin sound juga, sound person gitu. Jadi semakin banyak kan ada banyak profesi gitu di film gitu, ataupun di yang lainnya gitu. Dan itu kalau sudah terisi, ada representasi dari perempuan di situ, itu ya sudah baik gitu. Cuma memang perlu juga nggak hanya representasi tadi ya, kita juga harus juga secara kualitas gitu, dan kemampuan memang kita bisa diperhitungkan gitu, bukan hanya karena kita perempuan aja gitu. Jadi memang sebenarnya nggak harus dibandingkan ini perempuan atau laki-laki gitu ya, karena sebenarnya sama aja gitu. Betul. Tetap karyanya gitu betul. Kan ya, karyanya kemampuan gitu. Karyanya yang kita dari cerita Mbak Fani tadi, ceritakan dong Mbak tentang Kembang Gula. Oh, oke. Jadi gimana awalnya? Iya. Gitu, gimana terus juga pengennya seperti apa sih Mbak? Pengennya ngapain gitu? Apa yang ingin disampaikan? Gitu. Iya, Kembang Gula itu berawal tahun 2017 gitu ya. Kita itu ya tadi gaul sama teman-teman filmmaker gitu ya, yang macam-macam, ada yang memang sutradara, produser, ada juga yang scoring musik gitu ya, ada distributor film gitu. Teman-teman tuh kita rindu aja gitu berfestival gitu, atau kita rindu melakukan sesuatu gitu. Karena 2017 tuh agak genting sih waktu itu ya. Wah, kayaknya kita perlu nih melakukan sesuatu, dan kita kan bisanya cuma melalui film gitu, karena kita ya source kita ini film gitu. Bikin apa ya udah, project pertama di Kembang Gula itu festival film tadi, Layar Tancap, Festival Film Merdeka yang bulan Agustus, Layar Tancap keliling kampung. Nah, kita ini mengkurasi film-film yang memang film-film yang mengkampanyekan itu ya, toleransi gitu kan. Terus yang pasti juga menghibur, tapi juga ada pesan moralnya lah gitu. Nah, ya jadi kalau ditanya Kembang Gula itu apa gitu ya, kita jawabnya selalu sekumpulan filmmaker yang manis-manis gitu. Seperti Kembang Gula gitu. Kalau gitu berarti
yang manis-manis gitu ya, yang imut-imut gitu ya, tapi menyenangkan gitu, orang-orang yang menyenangkan untuk berkumpul. Karena saya juga beberapa kali aku juga beberapa kali ikut nonton pemutaran film Ya rajin nih Mbak Tia datang nih rajin. ikut ngumpul juga gitu, dan emang satu visi gitu ya Mbak ya. Nah, apakah kemudian kalau skena film di Solo itu apakah juga sudah ibaratnya menerima dengan baik film-film yang sudah dibuat oleh Kembang Gula gitu? Ya, sejauh ini sih kita belum terlalu banyak ya. Misalnya film yang pernah dibuat tuh ada satu film panjang 3 Warna 1 Cita, itu juga kerjasama dengan salah satu sekolah swasta di Solo. Terus untuk dokumenter ada Hari-Hari Radia Pustaka, terus juga Riwayat Mungkin ini tentang keroncong akan rilis tahun ini, dan juga Aku dan Bineka film anak, dan Rasah film itu malah ya tentang perbedaan etnis, betul itu, dan akan jadi tahun ini akan rilis 2 film. Kami juga ada upload di YouTube gitu, dan juga suka ada permintaan gitu untuk layar tancap di di kampung ataupun ada lembaga kampus misalnya ya. Sejauh ini sih respon itu positif ya gitu, baik dari masyarakat maupun dari teman-teman komunitas gitu, karena memang Solo kan kecil ya, komunitas film juga ada sedikit dan juga orangnya itu lagi aja gitu. Jadi kita ya harus kompak gitu. Kalau nggak kompak ya gimana mau berkembang gitu ya. Tapi memang PR-nya itu masih banyak gitu untuk menciptakan ekosistem perfilman yang tumbuh secara sehat gitu ya di kota Solo gitu, karena masih banyak lah PR-nya gitu. Tapi ya pelan-pelan kita rintis gitu, kita sama-sama gitu menuju ke sana gitu. Dan kami juga berharap nggak cuma sebatas komunitas, tapi kelak menjadi sebuah industri gitu loh, ada industri film di Solo. Tapi memang masih butuh waktu yang agak panjang, tapi ya perlu dimulai ya, perlu dimulai daripada enggak ya. Iya. Kalau Mbak Fani bisa, tadi kan ada film-film yang dibuat Kembang Gula, ada film-film yang dibuat Mbak Fani sendiri gitu, bisa dijelaskan? Iya. Jadi selain di Kembang Gula kan aku sendiri juga berkarya juga gitu, bikin film dokumenter panjang judulnya UNA yang rilis tahun 2020. Mbak Tia juga udah nonton ya. Ya itu lumayan mendapatkan ya apresiasi di sini gitu ya, di Indonesia. Tahun 2020 menang Piala Citra untuk film dokumenter panjang, terus Piala Maya juga gitu. Lalu di Korea menang di DMZ International Film Festival juga untuk film dokumenter panjang terbaik. Di Copenhagen di CPH Docs juga menang juga gitu ya. Jadi ya itu bonus lah ya gitu. Tapi intinya sih film UNA ini juga diterima oleh masyarakat dan terutama anak-anak muda gitu. Apalagi juga narasinya kan menyinggung sejarah gitu ya. Jadi dan juga kemanusiaan gitu. Jadi senang sih gitu bagaimana responnya gitu. Lalu juga ini sekarang sedang proses untuk dokumenter panjang kedua gitu, My Sister Umiachi, lebih personal karena tentang kakak saya gitu, yang kebetulan dia aktivis dan juga penyandang disabilitas gitu. Jadi ya ada irisan tema dengan disabilitas tapi mungkin lebih ke persaudaraannya gitu. Ya kurang lebih itu, dan juga mungkin Solo Love Story ya, Solo Love Story film dokumenter tentang kota Solo gitu, narasi kota melalui warganya gitu, pasangan suami istri yang 3 generasi gitu, yang berbeda 3 generasi, yang dari yang sepuh, dari yang ya generasi 98 aktivis gitu ya, dan juga anak-anak muda gitu. Nah itu sih bagaimana refleksi saya yang juga pendatang tinggal di kota Solo gitu dan mencintai Solo dengan sepenuh hati. Kalau Mbak Fani ini emang lebih suka membuat film dokumenter atau gimana? Iya, kalau secara sutradara gitu lebih sukanya di dokumenter, tapi juga kalau di fiksi ya produser ya tadi. Jadi sebenarnya dari film yang Mbak Fani bikin ya, pesan apa sih Mbak yang pengen disampaikan? Misalnya kenapa Mbak Fani lebih suka dokumenter kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya kalau dokumenter karena apa ya? Karena aku kan bukan dari film school ya gitu, jadi kayak kebelasu gitu. Jadi filmmaker, jadi sutradara. Terus di dokumenter tuh memang apa ya? Buatku sih ya
kan yang selalu penasaran, punya kegelisahan gitu ya, memaknai kehidupan ini, dan dokumenter itu merekam proses itu, mencari ya, kita kebenaran kan milik yang tidak dibilang tunggal gitu ya, kebenaran tuh ada banyak versinya, misalnya mencari apa itu gitu loh, apa ya, persoalan-persoalan kemanusiaan gitu, mungkin karena dari keingintahuanku gitu untuk mengetahui diriku dan juga sekelilingku gitu. Dan media dokumenter tuh yang mungkin tidak terlalu banyak apa ya source yang digunakan, maksudnya karena timnya juga kecil misalnya gitu ya, beda dengan fiksi yang timnya tuh sangat besar, banyak, dan juga mungkin source dananya juga. Dokumenter tuh masih bisa masih bisa kayak apa ya nekat gitu loh, maksudnya udah syuting sendiri gitu kan, pakai alat-alat seadanya gitu ya, kayak gitu-gitu, betul, militan lah, masih bisa militan. Nah, jadi mungkin itu sih kenapa dokumenter gitu ada banyak pertimbangan tadi gitu. Tapi fiksi juga satu sisi punya hal yang menarik lainnya gitu, jadi ya tetap menarik saja gitu. Makanya untuk di fiksi, karena merasa wah butuh banyak, harus belajar sih untuk directing di fiksi atau produksinya, jadi memilih kayak wah bisa aku cuma ini deh pitching dan cariin dana gitu, ya udah jadi produser aja di fiksi gitu. Jadi emang sebenarnya semua perempuan ya, sebenarnya mau perempuan laki-laki, tapi ini karena kita ngomongin perempuan ya, semua perempuan itu punya referensi sendiri gitu, preferensi sendiri, punya fokusnya sendiri gitu kan. Dan dulu itu sempat yang kupikirin tentang Kartini, Mbak Fani. Bagaimana Kartini berkompromi dengan dia itu kan dinikahkan paksa dan gitu juga kan, poligami dan dia tetap mau gitu ya. Tetapi dengan keterbatasannya itu dia bisa membuat sekolah perempuan gitu. Jadi dia berkompromi menggunakan privilege-nya gitu ya, untuk membuat hal yang mungkin saat itu mungkin bagi orang lain nggak mungkin gitu. Dan itu menurutku emang keren banget gitu. Jadi emang semua orang baik laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan ya, itu boleh dan bisa banget melakukan apapun gitu mengkampanyekan perdamaian, melakukan sesuatu dengan sekecil apapun gitu, dengan apa yang dia punyai gitu kan ya. Dan itu cukup menohok, karena dulu kenapa sih Kartini gini gitu, gitu, oh ternyata gitu. Jadi emang semua orang pasti niatnya bagus. Betul. Iya betul. Jadi nggak cuma Kartini kan jadi teladan kita gitu ya, tapi juga jangan berhenti di Kartini kan gitu. Kita semua juga punya kapasitas gitu untuk membuat sebuah perubahan, buat menjadi agen perdamaian gitu ya. Atau tadi melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar, bagi lingkungannya gitu, dengan era sekarang gitu ya. Nah, ini terakhir nih Mbak, pesan untuk perempuan dan anak muda. Waduh, closing statement nih Mbak. Apa ya, suka bingung malah kalau disuruh pesan, kesannya tuh kayak apa gitu ya. Yang pasti sih mungkin menyambung tadi ya, bahwa tantangan setiap zaman itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya selalu dibanding-bandingkan tuh kan, anak muda sekarang tadi banyak privilege gitu kan, terus kok malas gitu, dan banyak kayak stereotip atau stigma ke anak-anak muda gitu yang generasi sekarang gitu. Karena kupikir itu nggak adil sih buat mereka, karena tadi ya tantangan setiap zaman berbeda gitu. Jadi menurutku pupuklah rasa keingintahuan gitu, rasa penasaran gitu akan pencarian ya tadi ya, diri kita sendiri, ataupun memaknai lagi hidup di zaman modern ini gitu, hidup di era medsos gitu sih. Apa sih sejatinya mungkin gitu ya. Itu sih, karena kita nggak bisa menghindari laju perkembangan zaman betul, karena kita juga harus dinamis ya, manusia itu kan dinamis gitu. Jadi mungkin kalau melihat ke belakang penting untuk melihat, bukan membandingkan, tapi sebagai titik berangkat gitu kan. Kita melihat Kartini di zaman itu gitu, dan capaiannya itu sebuah kesuksesan yang dia raih gitu. Lalu misalnya di zaman ini gitu, ya apa gitu misalnya. Dan kupikir nggak mesti hal-hal yang besar gitu, mulai dari hal-hal yang kecil aja gitu, mulai dari diri sendiri. Betul. Oke, terima kasih sekali Mbak Fani, sama-sama udah Mbak berkenan hadir di studio Solo Bersimponi, menjadi narasumber di Hari Kartini ini, untuk memperingati Hari Kartini ini gitu ya. Dan semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi di acara yang lain. Semoga mungkin next time bikin
kerja kita sama belum apa, kolaborasi gitu. ya. Ya ditunggu deh Solo Iya, Bersimfoni. gitu. Iya. Dan terima kasih juga buat Sobat Ngomel yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mari kita bersimfoni, mari menjaga toleransi untuk negeri. Dadah.